Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwara qulubana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberi sehat walafiat. Kita sampai menuntaskan ibadah Ramadan kita dan kita masuk di bulan Syawal minggu pertama ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa meneruskan perjalanan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tentunya masih dalam suasana Idul Fitri. Saya secara pribadi mohon maaf lahir batin, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya manakala selama ini ada kurang atau ada khilaf dari saya. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita semua memasuki babak baru dalam kehidupan, khususnya untuk menjalani iman dan Islam kita. Kalau pada edisi yang lalu intinya bahwa Rasulullah itu mengajarkan akhlak yang mulia itu dengan husnul muasyarah, pergaulan yang baik. Jadi akhlak itu, etika itu kita berlakukan manakala kita hidup bermasyarakat, manakala kita hidup bersinggungan dengan orang lain. Karena kita ini tidak mungkin hidup sebatang kara, hidup sendirian tanpa butuh orang lain. Kita pasti butuh orang lain. Di rumah saja kita butuh orang lain, butuh istri, butuh bantuan anak, bahkan ada pembantu dan lain-lainnya. Kita mekarkan sedikit, ke kanan kiri rumah kita ada tetangga. Kita butuh tetangga, semua butuh tetangga. Oleh karena itu aneh kalau ada orang yang bertetangga tidak rukun, tidak akur, apalagi sampai bertahun-tahun. Kemarin baru saja kan saya nge-share itu khutbah Idul Fitri tentang merajut persaudaraan. Jadi judul daripada khutbah saya di Idul Fitri kemarin. Jadi di momen Idul Fitri ini adalah untuk kesempatan kita, ya, kesempatan kita untuk maaf-maafan. Kalau nggak ada apa-apa biasanya kan sungkan ya, agak malu minta maaf kepada tetangga, kok tiba-tiba minta maaf. Nah, di momen Idul Fitri itulah kita kesempatan untuk saling minta maaf dan saling memaafkan. Ada yang dia japri ke saya, Pak Kiai, saya ini sudah bertahun-tahun tidak bertegur sapa dengan Bapak si Anu, nggak saya sebut namanya. Dia sebutkan itu namanya. Kenapa Pak kok nggak bertegur sapa? Padahal tetangga dekat rumahnya. Ya, katanya ceritanya panjang. Ya kalau ceritanya panjang ya sudah, nggak usah diceritain. Tapi intinya gunakanlah momentum Idul Fitri ini untuk akur-akuran, untuk baik-baikan, berbaik dengan tetangga, dengan saudara, dengan tetangga, dengan kerabat. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan husnul muasyarah.
Maka pertama kali kita hidup berdampingan dengan suami istri itu kan senantiasa yang dinasihatkan oleh KUA ya, oleh pengulu, oleh Pak Kiai yang memberi nasihat kan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka istri kalian bil ma'ruf dengan baik. Jadi pertama kali berangkat dari keluarga Pak. Hubungan kita yang paling dekat ini kan dengan keluarga, dengan istri, dengan suami. Dimulai dari situlah kita akan bisa muasyarah bil ma'ruf dengan yang lain. Bagaimana halnya? Makanya agak ada rasa kemustahilannya kalau di dalam rumah tangganya berantakan kemudian dia bisa berbuat baik dengan orang lain. Karena berangkat itu dari keluarga. Kalau keluarganya bisa berbuat baik, insya Allah nanti dengan tetangga, dengan orang lain juga bisa berbuat baik. Nah itu, maka ibda' binafsik itu kan penting. Mulailah dari dirimu sendiri. Jadi kita memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, baru kemudian memperbaiki umat, tetangga, warga, dan seterusnya. Itulah ajaran yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW selama bertahun-tahun hidup bermasyarakat di dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, yang sampai hari ini kita bisa mengikuti ajaran beliau. Dan ajaran Nabi Muhammad SAW ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bayangkan kita ditinggal 15 abad yang lampau. Kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, belum pernah berjumpa dengan para sahabat. Tapi kita, mayoritas umat Islam, punya keyakinan yang kuat bahwa Rasulullah itu mengajarkan kebaikan begini dan seterusnya. Nah, termasuk yang kita kaji pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kalau kemarin kita berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, untuk pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan nasihat atau wejangan dari sahabatnya, yaitu dari sahabat Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anasun radhiyallahu anhu. Anas telah berkata, falam yada nasihatan jamilatan illa wa qad da'ana ilaiha wa amarona biha. Rasulullah tidak pernah meninggalkan nasihat yang baik, nasihatan jamilatan illa wa qad da'ana ilaiha, kecuali Rasulullah mengajak kepada kita, menyerukan kepada kita ilaiha, kepada kebaikan itu, wa amarona biha, dan Allah memerintahkan kebaikan itu. Jadi kalau ada nilai-nilai yang positif, nilai kebaikan, Rasulullah selalu mengajak. Jadi bisa kita balik atau bisa kita simpulkan bahwa yang namanya perintah Rasulullah pasti mengandung kebaikan. Jadi nasihat kebaikan itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah di dalamnya pasti mengandung kebaikan. Amar itu perintah. Perintah itu ada dua, ada kalanya perintah wajib harus kita kerjakan, ada kalanya perintah sunnah. Sunnah itu boleh kita kerjakan, boleh tidak, tapi lebih bagus kita kerjakan. Kenapa? Kalau kita kerjakan dapat pahala. Andai kata tidak kita kerjakan, tidak berdosa. Itu pengertian sunnah daripada kalangan fuqaha, ahli fikih. Artinya bahwa semua perintah itu pasti ada kebaikannya. Rasulullah memerintahkan agar supaya kita bergaul dengan tetangga dengan baik, pasti ada nilai kebaikan. Jadi pergaulan dengan tetangga yang baik pasti ada nilai positif di situ, ada kemanfaatan di situ.
Kalau tidak ada kemanfaatan, tidak mungkin Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan tetangga. Contoh saja di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang bertetangga, kalau kita membutuhkan alat tertentu dan kita tidak punya, kita bisa pinjam sekurang-kurangnya. Bisa pinjam motor, bisa pinjam mobil, atau bisa pinjam perkakas. Ya, kalau ibu-ibu misalnya bisa saling meminjam alat-alat dapur, misalnya piring dan sejenisnya. Ya, itu kalau di kampung itu Pak, kalau punya hajatan pinjam piring itu gratis. Ya, misalnya pinjam piring 20, 25 ke tetangga. Beda dengan di kota. Kalau di kota pinjam piring tapi ada hitungannya. Satu piring berapa? Misalnya 2.000. Sewa, ada sewanya. Ya itu sudah beda. Tetapi intinya kita saling membutuhkan dan kita bisa saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita bisa bekerja sama. Ya, jadi ta'awanu itu tolong menolong, artinya bisa bekerja sama. Bekerja sama antara satu dan yang lainnya, karena kita bisa saling menutupi kebutuhan kita. Jadi ta'awun itu tolong menolong itu saling menutupi kebutuhan. Ya, orang ada butuh pakaian, maka yang lain bisa menjual pakaian, meminjamkan pakaian. Kita butuh makanan, ada saudara kita yang jual makanan, dan begitu seterusnya. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui sahabatnya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik tadi menceritakan bahwa semua kebaikan pasti diperintahkan oleh Rasul untuk kita lakukan. Juga sebaliknya, walam yada, dan Nabi tidak meninggalkan aiban, suatu cacat, suatu keburukan, illa haddarona minhu, kecuali Nabi itu memperingatkan kepada kita minhu, dari perbuatan cacat, perbuatan buruk tadi, wa nahana anhu, dan melarang kita anhu, dari perbuatan buruk. Jadi kita simpulkan kalau ada larangan dari Nabi, itu pasti ada sesuatu yang negatif. Di balik larangan itu pasti ada sesuatu yang tidak baik. Contoh yang ekstrim, misalnya orang dilarang minum khamr, orang dilarang mabok-mabokan. Di balik mabok-mabokan itu pasti ada madaratnya, pasti ada bahayanya. Narkoba pasti ada bahayanya. Maka Nabi melarang, Islam melarang. Kalau tidak ada bahayanya, tidak mungkin Nabi melarangnya. Jadi yang dilarang Nabi itu, yang katanya yang enak-enak kok dilarang. Nah, itu kan yang enak-enak itu pandangan manusia. Tapi segala sesuatu itu kalau sudah dilarang, walaupun nampaknya enak, walaupun nampaknya enjoy, walaupun nampaknya mewah, pasti nanti akan ada bahayanya. Contoh misalnya, orang memperoleh uang dengan gampang. Sekarang kan musimnya apa itu ya, orang korupsi. Itu kan orang korupsi itu gampang, merubah angka saja. Tadinya 0 dengan 1 bisa ditambah 0 jadi 3 misalnya. Ya itu kalau istilah di kantor itu namanya di markup. Ini ada cerita Pak masalah markup. Jadi saya pernah punya jamaah di Jakarta, di Rawabelong. Beliau ini orang kaya, pengusaha. Ya, pengusaha bukan Chinese, dia namanya Nasution, Pak Aris Nasution. Itu dia punya usaha ekspor ikan hias. Ekspor ikan hias. Nah, dia ini kan dia tempatnya nggak di Jakarta ya, pabriknya itu di tengah laut, di Sulawesi, di Bali sana, di dekat Denpasar. Itu punya dia, yang dia ceritakan ke saya. Itu sering dia itu dikibulin sama karyawannya
yaitu di markup. Contohnya begini, misalnya ada alat di akuarium itu, di mesin itu harus diganti. Misalnya harganya cuma 250.000, itu bisa di markup jadi 1 juta. Dia minta, Pak butuh 1 juta buat mengganti apa? Mengganti ini. Nah, ternyata begitu bulan berikutnya, kan dia tidak tiap hari ke sana karena dia juga punya kesibukan di Jakarta. Hanya sesekali dia ngecek ke lapangan. Ternyata alat yang dibeli itu dia tahu harganya ternyata cuma 250.000, tapi dia bilangnya 1 juta. Dan itu umum, biasanya di kantor-kantor ada yang seperti itu, namanya di markup. Ya, kan gampang cari duit di markup ya. Kalau yang sekarang ya kita kenal dengan pekerjaan KPK itu kan, koruptor yang ditangkepin itu kan yang begitu-begitu. Gampang cara memperolehnya. Tetapi ketahuilah di balik itu ada sesuatu yang negatif. Ibaratnya ranjau. Kalau tidak ketahuan sampai pensiun memang enak. Tapi kalau ketahuan di tengah jalan, maka nasibnya hancur. Nah itu, jadi mengapa dilarang korupsi, dilarang mencuri, dilarang menyakiti orang? Pasti ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif, sesuatu yang merugikan. Ya. Itu illa waqad nahana, kecuali Nabi melarang kami anhu darinya. Wa yakfi min tilka min dzalika kulli, dan cukuplah dari itu semuanya di hadil ayat, pada ayat ini. Jadi ternyata ada landasannya mengapa Rasulullah memerintahkan ini dan melarang itu, karena ada dasar hukumnya atau orang nyebut dalilnya. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sungguh Allah memerintahkan bil adli, agar berbuat adil. Nah, adil itu apa? Wat usai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi konsep adil di dalam pandangan Islam itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada orang terhormat, ya sudah wayahna kita hormati. Kalau ada orang tidak baik, ya sudah wayahna kita tidak menghormati. Ya contoh misalnya tadi ya, KPK kan sekarang lagi rame itu korupsi 271 triliun, bukan miliar, triliun itu ya. Gitu ada sampai ada yang gambar itu meme itu, jadi satu truk terpanjang itu duit ratusan ribu, itu satu truk panjang seperti itu duit segitu. Ada yang bilang kalau untuk bangun ya, untuk bangun rumahnya orang miskin udah dapat berapa ribu rumah. Nah, itu dikorupsi oleh satu orang. Ya itu yang lagi viral hari ini ya, lagi rame itu kan, tiap hari disiarin di TV. Itu bukan rahasia lagi, itu sudah menjadi konsumsi publik. Beritanya orang semua sudah tahu ya. Jadi kalau orang seperti itu bagaimana? Ya wajar kalau dikasih pakaian oranye. Bahkan andai kata di borgol pun juga udah pantas, udah wajar. Bukan itu tidak adil, itu kan orang terhormat masa di borgol. Lah kalau tidak salah ya nggak di borgol. Itu wat usai'in fi mahalihi. Jadi kalau orang salah dihukum, kalau orang yang baik ya dihormati, dimuliakan orang baik itu. Itu konsep adil. Nah, Islam mengajarkan pertama kali ini agar supaya menjalankan kehidupan itu dengan adil. Adil menurut Al-Quran, menurut Islam.
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seorang suami dudukkanlah jadi suami, seorang istri dudukkanlah jadi istri, jangan tukar peran. Ya, suami dijadikan istri, istri dijadikan suami. Nah, itu tukar peran namanya. Atau misalnya antara orang tua dan anak, dudukkanlah orang tua sebagai orang tua, anak sebagai anak. Tidak bisa tukar peran. Anak memaki-maki orang tua misalnya. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian, jadi konsep adil itu jangan dibayangkan hanya di pengadilan negeri saja, hanya oleh Pak Hakim saja. Diri kita pun juga harus adil. Terhadap diri kita ini harus adil. Apa misalnya? Keadilan buat diri kita. Kita ini butuh senang. Ya, semua orang pasti pengen senang. Orang pengen istirahat. Ya nggak mungkin ada orang yang berhari-hari nggak pernah. Saya nggak mau istirahat. Saya nggak mau tidur. Saya maunya kerja terus. Nggak mungkin. Pasti suatu saat pengen istirahat. Ketika pengen istirahat, kita mengistirahatkan badan kita, adil. Itu adil terhadap diri sendiri. Kita juga punya hak untuk beribadah, berhak untuk menyembah Allah, berbuat baik kepada Allah. Ini juga begitu. Kita kasih waktu untuk beribadah. Diri kita ini harus ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Itu baru diri kita. Adil pada orang lain, adil pada istri kita misalnya. Kita punya istri nggak boleh dicuekin, dianggurin. Ya, istilahnya kalau bapak punya istri nggak pernah dicolak-colek, ya nggak adil namanya. Ya harus ditemenin. Ya, harus ditemenin. Karena itu sudah wa khalaqnakum azwaja. Aku ciptakan kalian ini azwaja, perpasang-pasangan. Di mana-mana ya sepasang. Masa kalah sama burung? Tahu burung nggak? Apalagi burung latep ya. Ada pecinta burung nggak di sini? Ya ada ya. Jadi burung latep itu nggak pernah dia berpisah, berdua saja. Ya, suami istri, pasangan. Ya, Bapak sesekali boleh deh mengamati itu burung dara, burung merpati atau burung latep itu. Itu luar biasa itu. Itu memang berpasang-pasangan seperti itu. Maka suami istri juga mesti begitu. Istri ada hak, anak ada hak, orang tua kita juga ada hak. Orang tua yang masih hidup kita hormati, kita muliakan. Ya, kalau kita punya uang lebih, kita kepelin, kita bagi uang, atau kita beliin sate, ya, atau apa sate Padang, apa sate Madura, atau kita beliin pakaian, dan begitu seterusnya. Itu orang tua kita. Nah, begitu juga sebaliknya orang tua terhadap anak. Itulah konsep adil. Ya, ya'muru bil adli wal ihsan, dan berbuat baik, ihsan. Kita ingat, ihsan itu berbuat baik yang tanpa pamrih. Istilahnya kita berbuat baik tidak ada udang di balik bakwan. Tidak ada udang di balik bakwan. Ya, nggak ada udang di balik batu. So, kadang-kadang ada orang berbuat baik tapi ada maunya. Di balik kebaikan itu ada sesuatu yang dia ingin raih yang lebih besar. Itu tidak ihsan namanya. Jadi ihsan itu berbuat baik tanpa pamrih, ikhlas namanya. Ya. Berbuat baiknya itu ikhlas mata-mata karena Allah. Kalau dia misalnya minjemin duit, ya ikhlas minjemin duit. Nggak ada niat nanti kalau dia minjem saya nanti biar kembaliin lebih. Nah itu udah tidak ihsan lagi. Berbagi juga begitu. Nah ini berbuat ihsan. Ya, yang pertama kali kan yang kita kenalkan ihsan itu kepada orang tua. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua adalah berbuat baik. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua itu tanpa pamrih.
Ya, tanpa pamrih. Apapun yang kita lakukan buat orang tua itu semata-mata adalah pengabdian anak terhadap orang tua. Wal ihsan wa itaidil qurba, dan memberi hak kepada kerabat. Ya, kalau yang umum kan berbagi. Ya, berbagi kepada saudara. Makanya kalau zaman dulu ajaran orang tua itu bagus, Pak. Kalau lebaran pada main hantaran. Kalau di tempat saya namanya wewe di Jawa Timur, saya dulu di Jombang, masih anak-anak usia SD, SMP, bahkan SMA itu saya masih disuruh wewe. Kan saya punya Pak D, punya Om, ya, punya saudara dari orang tua saya, saudara dari bapak, adiknya bapak, abangnya bapak, ada juga adiknya ibu, ada kakaknya ibu. Itu kalau lebaran itu saya disuruh nganter kemana-mana pakai sepeda ontel di kampung. Nganter apa? Makanan, nasi dibungkus daun pisang itu, namanya kalau orang Jawa ditempelang. Jadi nasi dibungkus daun pisang yang gede, kemudian dikasih tusukan kanan, tusukan kiri, namanya tempelang. Nah, itu nanti satu tas itu isinya berapa nasi, nanti sekalian, ayo ini buat Om, ya ini buat Pak D, itu ditandain semua. Nanti kita ambil satu-satu. Nah, itu tradisi wewe. Kalau orang Betawi tradisi hantaran, itu adalah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dan oleh Allah melalui ayat Al-Quran. Wa itaidil qurba, dan berbagi kepada kerabat, yang sekarang sudah mulai hilang. Dulu kalau di kampung tadi pakai daun pisang ya, nanti ada lauk-lauknya, ada sayurnya dan lain sebagainya. Kemudian sudah beralih lagi ganti rantang. Tahu rantang ya? Yang rentengan itu, ya itu tentengan-tentengan seperti itu dibagi ke rumah Pak D kita. Kalau orang Betawi ya encang-encing ya babi. Itu kita bagi semua. Dan orang tua kita lebaran itu masak begitu banyaknya untuk diantar-antar tadi. Diantar-antar ke saudara-saudaranya itu. Itu menurut saya salah satu contoh konkret wa itaidil qurba yang sederhana. Mungkin kita tidak nyadar bahwa itu mempunyai makna yang besar di balik hantaran itu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak di Bojonggede tradisi hantaran. Bapak punya kakak, punya adik, ya. Online. Sekarang kirim online atau transfer, ya, yang jauh-jauh orang Bojonegoro, ya, ditransfer. Ya. Tapi kalau yang dekat-dekat masih ada tradisi hantaran, dan itu bagian daripada ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tadi perintah kebaikan. Kebalikannya wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah melarang perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji, perbuatan yang menghinakan orang lain, yang menjatuhkan orang lain ke biadaban, ya, itu dilarang. Nah, yanha, Allah melarang. Ya, makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ma'ruf disuruh, diperintahkan, yang mungkar dicegah. Nah, bahkan pencegahan di situ. Jadi bukan kalau sudah terjadi baru dicegah, tapi sebelum terjadi sudah diantisipasi. Ya. Anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan sesuatu yang melampaui batas. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah menasihati kamu sekalian agar supaya kalian mengambil atau menjadikan peringatan.
Jadi ini semua menjadi nasihat bagi kita. Orang nasihat itu akan manfaat kalau diingat-ingat. Ya, jadi manfaat nasihat itu kalau diingat oleh orang yang dinasihati. Kalau nggak diingat-ingat, kalau bahasa Jawanya ngamplah, dilupakan, yang nggak ada manfaatnya. Makanya ada Syekh Hasanuddin, wakilahuma la yansohani idahuma lam yukroma. Ada dua orang yang tidak manfaat nasihatnya kalau tidak dihormati. Siapa? Yaitu yang pertama nasihat daripada guru, yang kedua nasihat daripada dokter. Guru tidak ada artinya bagi kita kalau nggak didengerin nasihatnya, nggak kita laksanakan nasihatnya, tidak ada manfaatnya. Walaupun berguru bertahun-tahun tidak ada manfaatnya. Ingat cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kegagalan Nabi Musa apa? Karena dia nggak mau nurut sama gurunya. Itu kan dalam cerita dalam Al-Quran diceritakan Nabi Musa ingin berguru dengan Nabi Khidir, tapi dibilang oleh Nabi Khidir, kamu boleh berguru sama saya, tapi syaratnya cuma satu, kamu jangan nanya-nanya, kamu jangan bantah apa yang saya lakukan. Ternyata Musa tidak lulus. Nabi Musa ketika diajak naik perahunya dilubangin Nabi Khidir, protes Nabi Musa. Dan begitu seterusnya sampai 3 kali pelajaran Nabi Musa nggak lulus gara-gara tidak patuh sama guru. Ini kan salah satu contoh. Itu di dalam Al-Quran tidak disensor, Pak. Cerita bagaimana kegagalan Nabi Musa terhadap gurunya Nabi Khidir tidak disensor. Sampai hari ini kita masih bisa baca. Itu adalah contoh pelajaran. Jadi guru, kita punya guru, apakah itu guru silat, apa guru ngaji, atau guru matematika, guru apa saja, kalau nasihatnya nggak kita dengerin, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat. Kita nggak bisa pinter. Belajar silat ketebak-ketepuk, tapi nggak mau dengerin nasihat pendikarnya, gurunya, ya nggak akan bisa naik-naik cambuk. Ya. Yang kedua adalah nasihat dokter. Tabib itu dokter, tabib. Dokter itu nasihatnya perlu diturutin. Apa? Pak, Bapak sakit ini, misalnya sakit bengek. Ini obatnya saya kasih 3 biji, diminum ya Pak, 3 kali sehari 1. Yang ini pagi dan sore saja. Yang ini vitamin hanya sekali saja sehari. Kita turutin, insya Allah yang tadinya bengek, sesak napas, susah kita bilang, 3 hari sembuh. Karena kita dengerin nasihat dokter. Tapi kalau kita nggak mau dengerin, ini kelamaan sampai 3 hari, itu udah kuasi segini, pokoknya langsung aja dikerakop, ditaruh semuanya. Obat dari misalnya yang jatahnya 3 hari kali 5 kali 3 hari berapa? 15 pil misalnya. Nah kita nggak sabaran, katanya suruh 3 hari begini, kita minum sekali, sembuh nggak? Bukan sembuh, ya bablas ini, tewas. Atau sebaliknya tidak mau minum, ini mau obat apaan ini? Obat generik ini maka nggak mempan, nggak usah diminum ya nggak manfaat juga. Jadi ada 2 manusia menurut Syekh Hasanuddin di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu dokter dan guru, nasihatnya harus didengar. Apalagi ini Allah yang menasihati, ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Kalau Allah menasihati kepada kamu, maka kamu diharapkan bisa mengingat nasihat ini. Salah satu contohnya tadi, yang pertama untuk konsep bermasyarakat, hidup bermasyarakat adalah menegakkan keadilan. Jadi kita jangan hanya teriak-teriak adil-adil itu buat pemerintah, adil buat hakim, adil buat MK, bukan hanya itu saja. Semua kita dituntut untuk berbuat
adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa qala Mu'ad awsani Rasulullah SAW faqala ya Mu'ad usika bitaqwallah wasidqil hadis. Ini sahabat yang lain, Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini kalau zaman sekarang viral ya, sahabat yang sering dinasihati oleh Rasulullah, apalagi sampai pada akhirnya beliau dikirim jadi gubernur di negeri Yaman. Bapak bisa membayangkan kota Madinah dan kota Yaman itu jauh sekali. Dikirim ke negeri Yaman untuk menjadi gubernur di Yaman. Itu sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, waktu itu di sana belum banyak orang Islam. Islam kan baru terpusat di Madinah, yang kemudian terakhir di Fathu Makkah di Makkah. Yaman belum, andai kata ada orang Islam baru sedikit. Nah, kemudian dikirim jadi pemimpin, tiba-tiba jadi gubernur. Kalau sekarang Yaman ya presiden. Isa ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi kesimpulannya Rasulullah mengajarkan kepada kita ada dasarnya, yaitu melalui ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ini seimbang, perintah kebaikan dan larangan keburukan. Kalau kita simpulkan, semua perintah di dalam agama Islam pasti mengandung kebaikan. Sebaliknya, larangan pasti mengandung bahaya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada khilafnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.